Bagaimana ya jika KDM dan Ahok maju Pilpres 2029? KDM jadi calon presidennya sedangkan Ahok jadi wakilnya, guys. Kayak menarik nih. KDM suka merangkul warga, sedangkan Ahok suka becat pejabat nakal. Kayak ini akan jadi perpaduan yang mau dah. KDM bagian belusukan dan menyelesaikan masalah warga dari hati ke hati. Sedangkan Ahok itu bagian jaga keuangan negara nih dari para koruptor dan para penjilat lainnya. Dan hebatnya lagi mereka berdua ini guys sama-sama transparan. Dan mereka juga pandai menggunakan media sosial guys. Jadi kita nih sebagai rakyat lebih mudah memantau kinerja mereka. Kira-kira kalau mereka itu betul-betul maju nih guys, kalian akan pilih mereka guys? Atau bertahan memilih Gibran? Ya teman-teman, soal rumor mengenai KDM dan Ahok akan maju di Pilpres tahun 2029, ya bisa rumor ini membuat para politik besar, tokoh politik besar di negara ini menjadi ketar-ketir teman-teman. Kenapa? Karena yang membuat rumor ini atau rumor ini berasal dari rakyat sendiri, ya, rakyat dari kalangan bawah. Nah tentu kalau rumor ini berasal dari rakyat sendiri, dari kalangan bawah, maka tidak ada yang bisa menghalangi hal tersebut. Kenapa? Karena tentu kedaulatan rakyat, kedaulatan negara itu berada di tangan rakyat. Yang memilih presiden dan wakil presiden itu adalah rakyat sendiri. Sehingga kalau ini berasal dari rakyat bukan karena disodorkan oleh partai, maka tentu mereka pasti akan menang ketika mereka ya bersama-sama nantinya. Ya walaupun nantinya diusung oleh partai tertentu, karena tentu pasti akan lewat partai, ya, karena calon presiden dan wakil presiden di negara kita ini ya mau tidak mau ya lewat dari partai politik teman-teman, karena kalau lewat dari independen itu memang juga agak susah. Nah jadi ya tidak masalah kalau misalnya diusung oleh partai tertentu. Yang penting KDM dan juga Pak Ahok bisa bersama-sama, bukan menjadi lawan ya. Kalau mereka dipisah menjadi lawan, maka tentu ya kita pastikan pasti kedua-duanya akan gagal. Kenapa? Karena pendukung dari KDM dan Pak Ahok itu ya bisa berpecah. Nah ketika mereka bersatu teman-teman, maka mereka pasti akan menang nantinya. Walaupun Pilpres tahun 2029 masih lama teman-teman, tetapi ya masyarakat sudah memilih calon-calonnya yang mau dia pilih nantinya di tahun 2029. Ya kita lihat di TikTok teman-teman, di media sosial ya, pasangan mengenai Pak Ahok dan juga KDM ini sangat kuat sekali di akar rumput ya, sehingga bisa nantinya ya membuat lawan-lawan mereka itu ya menjadi chaos. Nah tentu rakyat memilih KDM, pasangan yang ideal KDM dan Pak Ahok ini bukan tanpa alasan. Ya mereka memilih dengan rekam jejak yang baik. Kita tahu bagaimana rekam jejak dari KDM ya, dari bupati juga sampai dia menjadi seorang gubernur ya di Provinsi Jawa Barat dan sedang bekerja hari ini, dan tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat ya sangat tinggi sekali terhadap Kang Deddy Mulyadi ya, dan sehingga ya masyarakat di luar Jawa Barat juga pengen ya KDM ini menjadi seorang pemimpin mereka. Tentu ya KDM tidak bisa merangkul beberapa provinsi yang mau tidak mau maju sebagai calon presiden atau wakil presiden ya, sehingga KDM ini bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa mengayomi seluruh daerah di Indonesia. Nah sama juga ya dengan rekam jejak Pak Ahok teman-teman. Ya dari Pak Ahok sejak dia pengusaha, kemudian menjadi bupati, kemudian menjadi seorang DPR, menjadi wakil gubernur dan bahkan menjadi gubernur di DKI Jakarta puncaknya, maka Pak Ahok ini dikenal oleh masyarakat luas ya, masyarakat Indonesia.
Ketika dia menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta, di ibu kota teman-teman, maka semua rakyat tertuju kepada kepemimpinan Pak Ahok. Kenapa? Karena pada saat itu ada hal yang beda yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia ketika Pak Ahok memimpin DKI Jakarta. Apa yang bedanya? Ya salah satunya adalah ketegasan dari Pak Ahok. Kemudian ya Pak Ahok anti korupsi, dan Pak Ahok dulunya ya sangat kontras sekali, ya kontras karena dia banyak musuh pada saat itu. Kita tahu ketika muncul pemimpin yang jujur di negara kita ini, maka tentu musuhnya itu sangat banyak sekali, dan masyarakat sudah mengerti akan hal itu. Masyarakat sudah paham bahwa seorang pemimpin yang jujur pasti dimusuhi banyak pihak. Kenapa? Karena ya pemimpin yang jujur itu dan tegas itu ya tidak kompromi terhadap tindakan-tindakan penyelewengan, tindakan-tindakan korupsi, tindakan-tindakan pemerasan rakyat dan lain sebagainya. Dan Pak Ahok menjadi garda terdepan dalam menuntaskan hal itu ketika dia menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan bukan hanya itu teman-teman, Pak Ahok ya bisa membangun Jakarta yang bahkan legasi Pak Ahok sampai sekarang masih dikenang di DKI Jakarta sebagai pemimpin terbaik yang pernah memimpin ibu kota. Nah, rekam jejak seperti ini tidak bisa dibantah. Keduanya, KDM dan juga Pak Ahok itu tidak bisa dibantah, dan masyarakat sendiri sudah tahu, walaupun dijelaskan tidak dijelaskan, masyarakat sudah mengetahuinya. Makanya ya silakan share video ini teman-teman, untuk ketika Anda setuju ya negara kita menjadi negara yang maju oleh dipimpin yang punya integritas dan rekam jejak yang baik, ya sehingga nantinya bukan hanya omon-omon 2045 itu, tetapi adalah suatu kenyataan yang kita rasakan bahwa tahun emas Indonesia.